Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Umi Ubaidillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat-ingat kembali kajian-kajian kita yang sudah kita pelajari, tapi barangkali perlu diulang kaji lagi karena saya yakin ilmunya masih berdasarkan catatan. Belum bisa lepas dari catatan. Padahal dalam satu pengetahuan itu berjalan kepada diri kita sampai pengetahuan itu sampai duduk di hati kita. Kalau pengetahuan itu sudah duduk di hati kita, insya Allah itu artinya kita sudah merasakan, sudah mengalami, dan sudah memahami. Lalu kemudian tidak terikat lagi dengan catatan karena sudah duduk di dalam hati. Jadi tinggal praktek. Nah, karena itu kita uji coba lagi atas satu pertanyaan. Mengapa kita sholat? Iya, tapi jangan ngomong begitu loh. Ini ngomong juga satu-satu. Mengapa kita sholat? Ya kelihatannya sudah memahami budi Anda. Silakan. Berdasarkan catatan apa lepas catatan? Bagus. Ya apalagi kan sudah diresum Bu Arsi itu lumayan. Oh. Itu kan. Nah itu dia tuh. Itu tadi ungkapan ya. Tapi abang bisa pakai penjelasan saya. Dalam semesta, dalam tadi ngerti. Bagaimana susah nerangnya? Tapi ada di otak. Berarti ada di otak. Sudah dikeluarin. Kalau sudah dikeluarin, satunya aja. Karena yang satu sudah di hati kalau satu. Amin. Kalau yang kedua ya, apalagi yang kedua ya. Kita begitu kok. Artinya kalau pertama dapat kita cepat. Berdasarkan kita, berdasarkan putar dengan alam seperti
kalau orang sholat dia sebagai orang maju dia tapi dia juga nggak berjalan kan dia nggak Iya, iya. Bisa yang lain itu baru komedian di luar kepala. Yang lain lagi minti dah. Baru prolognya. Iya. Siap. Siap. Itu aja. Yang aja itu siapa? Aja itu. Itu aja dia. Yang lain aja itu. Siapa lagi? Ya. Oh, panjang. Baik. Jadi kalau kita ditanya atau kita bertanya sendiri mengapa sih kita sholat, maka secara garis besar ada 3 jawaban. Secara garis besar ada 3 jawabannya. Jawaban pertama, kalau ditanya mengapa sholat, dia mengatakan saya sholat karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran hanya berbentuk perintah. Aqimus sholat, aqimis sholat. Hah? Ya. Jadi tegakkanlah sholat. Itu di dalam Al-Quran. Tidak ada yang mengatakan wajib sholat. Jadi dari kata-kata wajib sholat itu dari mana? Di seluruh Al-Quran nggak ada kata-kata wajib sholat. Tapi kita memahaminya secara umum dan bahkan kebanyakan kita makan sholat itu wajib. Makanya kalau ditanya kenapa sholat? Ya kan kita diperintahkan. Makanya dari pernyataan perintah itu lahirlah kata-kata wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Nah, jadi dari Al-Quran mengatakan perintah dari Allah, maka dipahami oleh manusia dalam hal ini ahli fikih, fuqaha, ahli hukum, dia memahami kata-kata perintah sholat itu sebagai suatu kewajiban. Nah, jadi bukan Al-Quran yang mengatakan wajib, ya, tapi pemahaman dari fuqaha, ahli fikih, ahli hukum syariah dari perintah itu, maka dia mengatakan wajib sholat. Maka itulah yang berkembang di seluruh masyarakat Islam. Nah, kalau ditanya, pasti jawabannya itu rata-rata kan? Kenapa sholat? Ya wajib sholat karena itu perintah. Iya. Nah, karena ini adalah memahaminya sebagai suatu kewajiban, karena diperintah dari Allah, maka secara kejiwaan, jiwa kita merasa terbebani karena diperintah. Lalu kita wajib. Jadi kita melaksanakan sholat itu dalam keadaan terbebani, terpaksa, wajib. Kalau nggak sholat, dosa kan? Itu. Jadi kamu wajib sholat. Kalau nggak sholat, dosa. Kalau dosa, neraka. Nah, itulah. Jadi orang yang melaksanakan sholat karena berdasarkan kewajiban dia melaksanakannya, biasanya dia itu didorong oleh rasa takut dalam dirinya.
ketakutannya itu adalah takut masuk neraka. Jadi bagaimanapun saya harus melaksanakan karena wajib. Tapi ya itu tadi ada perasaan beban, terbebani. Makanya ada orang yang melaksanakan sholat itu sekedar menyelesaikan kewajiban. Ya, dalam hal ini dia mengatakan sholat itu yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Padahal yang betul itu sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah, orang yang memahami sholat ini sebagai kewajiban, yang penting sholat. Yang penting sholat. Nah, lalu kita periksalah diri kita masing-masing berpuluh-puluh tahun, apa yang mendasari kita, apa yang mendorong kita melakukan sholat. Sebelum tahu jawaban-jawaban yang lainnya nanti kan semuanya kita mengalami itu ya, wajib. Karena itu yang diperkenalkan oleh ulama-ulama fikih tadi dari sekolah loh, dari SD, sanawiyah, alia dan seterusnya. Hanya itu. Kalau dari ulama sholat itu langsung dari Allah ya. Apa katanya? Faradu. Enggak. Faradu alaika Quran. Kalau sholat. Kalau sholat kan tadi ada enggak kata-kata? Ada enggak kata faradu sholat? Kalau Quran langsung dari Allah, kalau Quran langsung Allah. Iya, maksudnya fardhonya di situ apakah kaitannya dengan sholat, apa kaitannya dengan fardhu Al-Quran? Ya, kita lihat dulu. Oh, ya. Di antara perintah sholat dan Quran. Kalau Quran langsung dari Allah fardhunya. Oh, tinjauan Quran. Iya, tinjauan Quran langsung dari Allah kan. Ya. Oh, itu tujuannya nanti. Bagaimana? Sudah memahami sampai di sini tadi ya. Iya. Jadi istilahnya bunyi hadisnya awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamati as-shalah. Mula-mula yang dihisab nanti di hari kiamat oleh pada seorang abdu as-shalah. Kan penjelasan hadisnya begitu. Lalu ulama memahami hadis itu. Nah, lalu pemahaman ulama versi ahli fikih ini atau syariah ini lagi-lagi kalau begitu wajib. Nah, ya kan? Lagi-lagi wajib. Tapi nanti dengan hadis yang sama, ulama yang lain yang tidak di syariah berbeda lagi memahaminya. Kan tadi ada jawaban. Satu pertanyaan ada 3 jawaban. Ini jawaban pertama, bahwa sholat itu adalah kewajiban. Maka kita wajib semuanya sholat. Kalau enggak, berdosa. Kalau kita berdosa, ujungnya neraka. Begitu. Apa betul begitu? Sholat itu tidak menerangkan seperti itu. Nah, itu jawaban pertama. Kira-kira kalau diberi prosentase dari umat Islam Indonesia yang berjumlah 270 juta, pemahamannya katakanlah 80% memahami seperti itu. Padahal sholat ini haruslah sholat yang berkualitas, yang betul-betul berkualitas kita melakukan.
Pengertian wajibnya itu adalah pemahaman dari ulama fikih. Iya, 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 ya. Amar. Iya, semua. Jadi pemahaman ulama terhadap Al-Quran menciptakan kata-kata wajib. Iya, semua memang logikanya begitu. Yang namanya perintah ya wajib. Kalau diperintah dari atas maka bawahan itu wajib. Betul. Iya, jadi bisa atas dasar pendekatan pemula. Kan sulit langsung memberi pengertian. Iya. Ya. Nah, karena itu, karena dalam pendekatan ini, sholat ini dilihat dari dimensi syariah atau kewajiban, maka para ulama juga mengatakan bahwa jawaban sholat kewajiban itu adalah sholat yang dilakukan, yang wajib dilakukan oleh fisik tubuh. Jadi sholat tubuh istilah. Sholat badannya, sholat jasad. Yang pertama. Sholat jasad kita ini dituntun oleh pengetahuan syariah. Nah, masih jawaban pertama. Ya wajib. Nah, wajib dalam hal ini kan itu adalah pemahaman ulama yang dasarnya dari Al-Quran tadi. Makanya anak-anak juga disuruh begitu karena memang yang penting kamu laksanakan gitu. Iya. Jasad aja. Coba bayangkan misalnya kalau anak-anak di situ disuruh seperti itu, lalu kita sampai dewasa begitu aja terus. Nah, bagaimana? Itu nggak ada peningkatan kan? Jalan di tempat terus di situ. Nah, itu maksudnya kita itu dasar daripada kenapa sholat itu berulang-ulang supaya ada peningkatan. Ada peningkatan. Jangan berputar-putar di situ terus. Ya. Ya. Mengapa? Ya. Ahli fuqaha, ahli fikih. Kan di situ kan berhentinya kan pas dari jadi wajib memasukkan unsur dimensinya itu jasa itu kan harus nyambung gitu loh. Jadi nggak berhenti misalnya kan tadi kan ini kan alurnya jelas itu loh bang. Nanti kalau kita menerangin pokok itu kan jangan gitu. Maksudnya kalau jalan ceritanya tuh oke perintah Allah memang juga jadi wajib ini ke jasad ini kan harus nyambung gitu. Itu maksudnya jasadnya gitu gerakan doang nggak ada nah mungkin kita bilang ini mungkin selama ini kita tadi itu adalah hanya gerakan gitu ya itu iya aku tuh
nyambungnya. Artinya gini, kan kita harus menenangkan kembali kepada orang. Betul. Aku tiba-tiba misalnya kita kan satu dimensi kita jasa, Iya, tapi lari ke dimensi jasa betul. kita bisa langsung ke Ya. dimensi jasa. Jadi kata kemudian bagaimana kita nerangin kepada orang kalau kita sendiri nggak ngerti. Kan gitu. Kan sulit. Jadi maksudnya begitu. Karena coba aja nanti kalau Benar. misalnya abang kayak gini, minggu depan ditanya yang lainnya pasti Iya, nyambung. nggak nyambung. Iya. Tiba-tiba dimensi jasa karena kita ingin apa hubungannya perintah Allah wajib sama dimensi Iya. jasa gitu kan. Iya. Mestinya disambungkan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Dari awal jawabannya ada tiga. Yang abang mulai terangin ya, secara syariat itu sebatas perintah orang harus sebatas kewajiban. Kewajiban itu kan nggak ada kata wajib kan? Orang harus sekedar itu yang tahap pertama. Karena sebatas kewajiban, makanya dia cuma sekedar istilahnya fisik jasadnya, fisiknya ini yang sholat. Itu wajib ya. Jadi artinya kalau wajib di sini berarti belum para pemahaman ya. Dan wajib sudah dia kerjakan. Wajib berarti pada menggugurkan kewajiban udah itu sholat. Jadi Umidian kalau berkepentingan untuk menjelaskan kepada orang lain, maka harus diingat dulu pelajaran kita di awal. Bahwa kalau kita sholat itu melibatkan 3 unsur diri kita. Ada unsur jasadnya, ada unsur jiwanya dalam hal ini pikiran, dan ada unsur kolbu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi awal. Nah, sekarang ini kan jawabannya adalah melibatkan unsur jasad kita. Kalau berbicara unsur jasad, maka ilmunya adalah ilmu syariah, ilmu fikih tadi. Udah nyambung? Nah, itu dulu. Kalau kita sholat, melibatkan 3 unsur dalam diri. Unsur jasadia, unsur pikiran dalam jiwa, dan unsur kolbu. Iya. Iya. Ya kan kemarin sudah rukun-rukunnya itu sudah kan? Iya. Ya, gitulah yang terjadi. Iya. Koli itu kaitannya dengan pikiran kan itu. Sebenarnya yang kita ucapkan itu apa yang terpikirkan itu. Jadi koli. Nah, jadi itu jawaban pertama. Kalau ditanya kenapa sholat, secara singkat ya wajib, kita diperintah secara perintah Allah. Semua begitu. Tanya tetangga kita semua itu perintah Allah. Nah, tapi kalau dia sudah mengatakan perintah Allah itu kewajiban, sebenarnya ada dorongan dalam dirinya mengatakan bahwa karena ini kewajiban, kalau tidak dikerjakan maka kita dosa. Ujung-ujungnya kalau kita dosa takut neraka. Begitulah. Jadi orang yang melaksanakan sholat karena kewajiban, dorongannya adalah karena takut pada neraka. Coba pikirin. Iya. Ya kan ada yang masih neraka aja. Cuman punya
Cuman masalahnya ini, kalau orang sholat karena takut neraka, itu kan artinya dia lebih takut kepada neraka daripada yang memerintahkannya itu. Ya kan begitu. Dilihat dari segi akidah, ini salah besar ini. Nggak bisa begitu. Awal-awal lah biasanya awal-awal Iya, jadi di situ ada apa terbalik. Kalau Rasulullah itu kan yang pertama kali diajarkan adalah masalah akidah sampai 13 tahun. Nah, siapa yang membuat seperti itu? Ya kan kita 350 tahun dijajah Belanda. Belanda itu tahu sekali apa yang harus ini. Bagaimana supaya umat Islam itu jangan terlalu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kajilah pemahaman kitab-kitab ini, kitab-kitab ini, kitab ini. Akhirnya kitab ini. Salah apa enggak? Enggak juga. Nanti yang penting berlanjut pelajaran ini supaya mencapai kualitas gitu. Jangan di situ aja. Betul. Kita sendiri sebenarnya melaksanakan sholat itu dengan begitu nggak puas. Pasti ada yang mau dicari lagi. Iya, iya. Maka itulah tadi salah satu akibatnya itu kenapa kita sholat itu kok pikiran kita ke sana, ke sini, ke situ. Nah, itu kenapa? Karena ya itu tadi usaha peningkatan. Ini ngapain sih? Astagfirullahaladzim. Ini lagi ngapain? Nah, jawaban yang kedua dari pertanyaan mengapa kita sholat itu jawaban fardu namanya. Fardu ini kalau diterjemahkan perlu itu adalah butuh. Jadi orang sholat itu karena kebutuhan. Kalau yang pertama tadi, ya iya ilmunya ilmu tarikat, ilmu syariah, ilmu tarikat. Kewajiban. Yang kedua kebutuhan. Ya. Nah, kalau wajib itu kan memang kita diperintah ya kan, baru melaksanakan. Tapi kalau butuh itu sudah tidak diperintah lagi, tapi dia jalan sendiri. Ibaratnya kita dalam keadaan lapar, disuruh makan kah atau jalan sendiri makan? Jadi sholat itu karena dia butuh. Makanya dia sholat karena dia butuh terhadap sholat. Tapi lagi-lagi kalau kita melaksanakan karena kebutuhan, begitu satu saat nggak lagi butuh, dia nggak sholat lagi. Begitu satu saat dia merasa tidak diwajibkan, ya sudah terpenuhi keinginannya, kebutuhannya sudah ini, misalnya dia sholat tiba-tiba sudah kaya apa segala macam, dia bisa berubah. Dia udah kaya, punya banyak apa-apa, lupa sholat. Istrinya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan sholat, mengerjakan sholat karena kebutuhan, maka kebutuhan dia yang paling dia cita-citakan adalah mau masuk surga. Kalau tadi yang pertama takut neraka, yang kedua butuh surga. Maka ya saya sudah melakukan semuanya itu, kebutuhan kita kan masuk surga. Kita mau surga.
Sholat. Kalau mau masuk surga, sholat. Nah, tapi apa betul begitu perintahnya dari Al-Quran? Jadi kamu sholat itu karena lebih mencintai surga daripada yang menciptakan surga. Ya enggak? Ya enggak? Hmm? Hmm. Ya, tapi ada dasarnya. Bagaimana itu tidak ucapan saja, tapi dengan sendirinya nanti dia terhindar dari perbuatan fahsyat dan munkar. Kalau jawabannya sudah benar. Nah, dua jawaban yang pertama dan kedua itu dorongannya apa? Dorongannya karena rasa memiliki. Ingin rasanya itu kalau kita sholat itu ingin masuk, takut. Dorongannya tuh hawa nafsu, takut neraka. Berarti hawa nafsu. Ingin masuk surga, hawa juga. Ya. Nafsul ammaroh, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Oh, itu ada. Jadi dua-duanya ini, karena ini sudah berlangsung cukup lama, kita jangan katakan salah. Tapi betul, cuman belum. Nah, gitu aja. Kan sayang orang-orang nanti belum dia sudah puluhan tahun tiba-tiba kita katakan salah, kan jangan begitu. Ini untuk internal supaya naik berkualitas. Dan kembali nanti kita uji diri kita sendiri dengan pengetahuan yang kita ketahui, apa betul kita sudah melaksanakannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nanti ya. Jawaban ketiga, ini ya setengah jam. Jawaban ketiga, mengapa sholat? Kita sholat karena sholat itu adalah fitrahnya sebagai manusia. Fitrah sebagai manusia. Manusia dulu. Fitrah sebagai manusia. Jadi yang namanya manusia itu fitrahnya adalah sholat. Fitrahnya adalah sholat. Itu bisa merujuk kepada ayat Al-Quran dalam Quran surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka. Tegakkan wajah. Sholatlah. Fa'akim wajhaka lid-dini. Ya, Ar-Rum 30-30. Lid-din. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Secara lurus. Fitrah Allah allati fataran nasa, fitrah Allah yang difitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan atas ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim. Itulah ad-din yang tegak, al-qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jawabannya paling dua. Tapi mengatakan sholat itu adalah fitrah, rasanya baru di sini kita dengar tuh. Betul apa benar? Ya. Rasanya di sini ada kajiannya. Di luar, yaitu saya sudah sering dengar itu kewajiban kebutuhan. Nah, jawaban yang barang inilah fitrah ini. Kenapa? Karena kita mengatakan dalam pernyataan kita pada waktu membaca doa iftitah, wa mati lillah, bukan litakut neraka, bukan juga mengharap surga, tapi lillah. Lalu dipahami lillah ini adalah ridho Allah.
Nah, kalaulah benar sholat kita sudah lillah, maka yang tadi diharapkan surga dikasih nggak Allah. Yang tadi takut neraka menjadi tidak takut. Kenapa? Karena sholatnya sudah benar, dia telah mendapat ridho. Jadi kalau begitu, yang benar tuh kita benarkan tiga-tiganya. Ya, supaya syariatnya juga benar, torikatnya juga benar, fardunya kebutuhannya juga benar, apalagi fitrahnya sudah benar. Maka kalau kita sholat berdasarkan kewajiban itu dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita menjalankan sholat, melaksanakan sholat karena kebutuhan dalam ilmu tarikat itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, maufirah Allah, rahmat Allah. Terus yang ketiga, kita melaksanakan sholat itu karena fitrah. Yang benar nih, kata fitrah, yaitu artinya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, ini menjadi benar semuanya. Karena betapapun kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat secara syar'i tadi itu. Semuanya nampak pada gerakan fisik. Iya. Jadi bukan takut neraka, bukan mengharap surga, karena itu hak otoritas daripada Allah itu. Itu tentang neraka dan surga itu maunya Allah. Kadang-kadang bukan atas dasar surga. Kalau Allah mau memasukkan surga bisa aja kan. Tapi kita ini yang melaksanakan sholat ini dengan pendekatan ini itu tadi. Jadi katakanlah begini, supaya benar semuanya, kita melaksanakan sholat jasadiyah ini, sholat jasad ya, itu berdasarkan syariatullah. Syariat Allah. Kita melaksanakan sholat karena kebutuhan berdasarkan ilmu tarikat itu adalah namanya tariqatullah. Jadi ada syariatullah, ada tariqatullah. Terus ya, jangan dulu dipotong. Syariatullah. Jadi bukan lagi syariat ulama ya, tapi syariatullah. Yang kedua, tariqatullah. Yang ketiga, hakikat. Yang ketiga, syariat, tariqat, hakikat. Nah, kalau sudah begitu melaksanakannya, syariatnya benar, torikatnya benar, hakikatnya juga benar. Nah, tinggal pelaksanaannya dijalani secara benar. Ya kan? Disatukan semua. Jadi yang mengatur syariat itu siapa? Ya Allah juga. Syariat Allah. Iya, semuanya dari Allah. Iya, lalu kesalahan manusia memahami ini karena stuck pada ilmunya masing-masing kan. Orang fikih bertahan dengan ilmu fikihnya. Orang tarikat juga bertahan dengan ilmu tarikatnya. Sehingga dalam dunia nyata, di luar sana, itu kadang-kadang bertengkar orang ahli syariat sama orang ahli tarikat. Ini siapa nih nanti tim apanya nih, resumnya nih. Iya. Iya ya. Mbak Ars itu cepet ya, Ars itu menulis. Tapi maksudnya kan
Jadi ada bisa Apa ya istilahnya tuh? Steno. Hmm. Ini cepet kalau ada apa juga dia Iya, Emang saya, di sini deh. saya baca tulisan, ini hebat juga orang ini ngerti gitu loh. Di pengadilan kan dia semua Apa? notulen, dia memang notulen ya Oh, kayaknya. notulen, iya. Emang dia suka buat itu Notulen, iya. ngerekam-ngerekam. karena dia tidak notulen kedua juga steno itu Setiap notulen punya Pasti steno. punya keahlian ini nulis dan mendengar kok dikatakan sedikit koma titik itu dia tahu. Iya, kan kalau abang menerangkan kan berulang-ulang. Tapi ketika dia meresumnya itu sudah baca. notulen. Yang asli mau asli Kita notulen. ya apa juga setiap kajian kita itu kan emang ada kamar kan kamar itu benar-benar yang dia terus dari dia cari misalnya hadisnya kan misalnya kita ngasih tahu hadis ini tapi dia bisa mengulik juga jadi kayak gitu jadi lengkap kalau dia mengulik. Bos, padahal dia baru. Apa yang dikeluarkan tidak boleh dikasihkan. 11-12 Sebenarnya kayak dia, cuma sesungguhnya ya enggak. Nah, Dulu kan aku dulu masih ada dong. Masih ada dong bukunya. ya maksudnya kalau apa-apa tuh karena sebenarnya ada ahli itu kalau kita kita bisa satu kajian itu bisa durasi. Jadi kira-kira minggu depan siapa yang mengulang kajian? Insya Allah. Boleh ya? Udah ngerti tadi tuh Budian tuh pingin sekali nanti kalau kita menerangkan kepada orang bagaimana menghubungkannya ya. Kan sudah tadi. Iya. Iya. Iya, makanya. Iya. Kadang-kadang. Iya. jadi nggak cuma gini gampang ya mau nilai. Taunya aku yang Nah, jadi di situ intinya tadi ya, kita melaksanakan sholat intinya bagaimana kita mendapat ridho Allah, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah, dan bagaimana mendapatkan ampunan Allah. Kalau sudah mendapat ridho, turun menjadi Allah kasih rahmat. Kalau sudah mendapat rahmat, pasti Allah mengampuni. Kalau sudah mendapatkan ampunannya, pasti dikasih rahmatnya. Pasti sudah rahmat, pasti ridho. Oh iya, ada kajian begitu. Tapi di sini yang dimaksud ridho Allah ini, kita berharap sekali kalau misalnya kita diridho Allah masuk surga, bertemu dengan Allah. Itu, jadi ridho maksudnya itu bertemu dengan Allah. Kita masuk surga, silahkan masuk, ini ada kulkas, ini ada buah-buahan, tuan rumahnya mana? Itu kan kita. Jadi ridho Allah itu maksudnya bertemu dengan Allah yang kita rindu-rindukan selama ini kan. Lihatnya Allah. Karena di sana nanti dalam bayangannya ada orang soleh, orang bertakwa itu setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Ada juga orang per bulan kali, ada juga per tahun, ada juga per ratus tahun, ada juga ribuan tahun, ada juga jutaan tahun baru bisa ketemu. Kita maunya bagaimana? Nah itu tadi, kalau betul itu, yuk kita tingkatkan itu tadi. Kuncinya di sholat. Kuncinya di sholat. Coba lihat ya, perjalanan Isra. Kata malaikat Jibril, aku terbatas. Sudah sampai di sini saja. Nah, aku lewatin ini, aku hancur ya Rasul. Silahkan. itu sampai Sidratul Muntaha. Iya.
Iya. Itu kan namanya ada Mana? Langit pertama. ada Jibril. di depan pintu ya. Nah, itu. Ibrahim aja. Iya. Oke, kita tambah sedikit. Jadi, tadi kita sudah sampai ke jawaban, maka tidak ada lagi salahkan salah. Jawabannya kalau kita ditanya, kenapa sholat? Mengapa kita sholat? Jawaban aslinya adalah bukan fitrahnya dulu. Fitrah. Ya kan tadi jawaban apa itu betul, ini benar. Sekarang, iya, sekarang kita mau melaksanakan sholat itu bukan atas dasar kewajiban, bukan juga atas dasar kebutuhan, tetapi memang sholat itu adalah fitrah manusia. Jadi kan tadi kan abang menerangkan Ya, sudah. Ya, sudah nangkap kan? Maka jawaban kita kalau jawaban yang benar, mengapa kita sholat? Karena sholat itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu maksudnya gini, ada kaitannya dengan fitrah seluruh alam semesta. Yang fitrah ada kaitannya dengan gerakan alam semesta. Nah, gerakan alam semesta itu diabadikan dalam bentuk tawaf. Gerakan alam semesta itu diabadikan dalam bentuk tawaf. Jadi orang yang tawaf itu adalah sama dengan sholat semesta. sholat itu adalah Fitrah manusia ini ada kaitannya dengan fitrah alam semesta, yaitu bertawaf. Tawaf semesta ini diabadikan dalam tawaf pada waktu pelaksanaan haji dan umroh. Maka bisa kita mengatakan bahwa tawaf itu adalah sholat akbar, sholat alam semesta. Sholatnya alam semesta. Ya itu tuh. Nggak berhenti dan itu nggak boleh berhenti. Walaupun satu orang waktu COVID ada, selalu ada. Iya, karena di situ apanya? Asnya. Ya, gimana kira-kira Budian sudah bisa menghubungkan? Sih. Ya. Ya nanti itu ya, itu panjang ceritanya. Iya, nanti. Iya, melawan arus, melawan fitrah. Iya. Jadi orang yang tidak sholat, kata Nabi itu seperti bangkai berjalan. Seperti bangkai berjalan. Maksudnya artinya itu enggak sholat. Iya. Iya. Jadi kalau orang tidak zikir itu katanya. Nah,
Kalau begitu sholat itu adalah nafas hidup kita. Nah, fitrah tuh. Kalau sudah sampai di situ, wah, begitu pentingnya sholat itu sama dengan perjalanan nafas kita tidak boleh berhenti. Sholat itu tidak boleh berhenti tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama. Seperti gila, tidur, anak-anak. Boleh. Mati. Dan sholat itu memang dalam kajian kita itu nggak pernah berhenti kan. Di sini zuhur, di sana asar, di sana asar, di sana maghrib, di sana isya, terus menerus. Ya, jadi memang alam semesta gitu. Benar. Nah, itulah yang dimaksud fitrah. Jawaban fitrah. Nah. Iya. Iya. Nah, di sini juga kita perlu ketahui bahwa ternyata memang sholat itu bukan Allah yang memerlukan. Kita perlu sholat. Kita perlu sholat. Sama. Iya. Iya. Sudah. Iya. Jadi ada pernah abang baca itu Nabi siapa itu syariatnya 2 rakaat. Nabi siapa 3 rakaat. Nabi siapa 4 rakaat. Terkumpul semua di Rasulullah 5 waktu itu. Sama. Iya. Jadi manusia kalau menciptakan gerakan sendiri jadi yoga. Iya, enggak, itu luar biasa nih gerakan sholat ini. Bukan ciptaan manusia atas. Jadi gerakan itu atas wahyu. Begini cara. Iya. Maka ketemulah dalam sholat 360 derajat karena menyamai gerakan semesta. Itulah. Nah, satu hal yang lebih apa lagi? Kalau kita bercerita dimensi, sebenarnya waktu kita sholat itu dimensi kita berubah. Berubahnya apa? Rasulullah waktu perjalanan Isra ditemani siapa? Temani malaikat Jibril. Bisa enggak bahwa dimensi kita ketika sholat itu sebenarnya kita bersama Jibril. Jadi di abad Jibril itu diabadikan juga di dalam sholat. Nah, sekarang nyata yang kita rasakan, kalau kita sholat itu kan pikiran kita yang membaca. Bisa nggak diganti pikiran itu jadi Jibril? Ya selama ini kan kita katakan pikiran. Nggak ngerti kita pikiran apa itu. Kalau ya nggak, kita berpikir itu unsur manusianya. Akunya. Itu. Tapi sesungguhnya yang bekerja itu adalah dalam dimensi universalnya itu Jibril. Maka ketika kita sholat sedang dalam Isra Mi'raj, kita berdampingan dengan Jibril. Makanya punya anak sama Jibril. Jadi kan Selalu bersama. Gimana cara merasakan itu? itu ini perubahan dimensi. Perubahan dimensi itu lain dimensinya ketika kita berdiri. Ketika kita ruku itu dimensi lain lagi. Ketika kita tegak dimensi lagi. Lain dimensi. Lain satu yang kemarin ya, pertama. Iya, lain kedua, lain ketiga. Nah. Iya.
Pikiran itu kan kata kita otak, terus otak itu kita katakan berpikir. Kan coba rasakan itu apa maksudnya berpikir apa segala macam. Ternyata kalau dilihat dari pelajaran-pelajaran tuh, oh Jibril yang bekerja. Muhammad itu siapa sih? Muhammad itu Jibril itu siapa itu? Makanya jangan jadi Jibril kan dari temen Itu ada lagi kan begitu. ya kan ada ayatnya sama ada yang jadi makanya Nah, tahu dari mana jadi pikiran kita itu bisa berubah-berubah dimensinya. Kadang-kadang dia berwujud menjadi setan. Kadang-kadang dia berwujud menjadi iblis. Jin. Itu di pikiran semua. Dimensi. Oke, lain cerita itu nanti kita cari lagi ilmunya.